di New Jersey ya. Sekarang saya sudah ada dua youth pastor saya yang sudah jadi pendeta. Nah, orang tua dari dulu youth pastor sekarang mereka sudah punya gereja masing-masing. Satu gereja orang putih, satu gereja saya bilang movement church ya. Dia nggak seperti reform pada umumnya. Nah, saudara-saudara, dia orang tuanya bertanya, em, bilang begini, Ibu Pendeta, saya khawatir anak-anak saya ini masih sangat muda dan mereka takutnya satu saat mereka meninggalkan Tuhan atau mungkin kena pergaulan dan sebagainya. Saudara, saya jawab simple aja. Saya bilang melayani Tuhan itu calling dari Tuhan. Kalaupun dia masih sangat muda mengikut Tuhan, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak ada hubungan dengan nanti pergaulan. Karena yang saya mau bilang, perbedaan antara mengetahui Tuhan atau mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan itu mesti dibedakan. Orang boleh mengetahui Tuhan, kenal Tuhan, tapi belum tentu mengalami Tuhan. Karena kalau mengalami Tuhan, dia nggak akan mudah goyah. Mengalami Tuhan, dia tidak akan mudah mundur dalam pelayanan. Mungkin tadi Natasha sudah bilang, saya 11 tahun sudah khotbah. Sempat sempat goyang-goyang di saat lulus SMA karena harapan jadi dokter nggak jadi. Saya marah ke Tuhan, nggak suka karena tes dimainkan dan sebagainya. By the way, ternyata Tuhan punya rencana untuk menjadi bukan dokter fisik ya, tapi jadi dokter jiwa, ini pendeta. Tuhan punya rencana yang lebih hebat daripada yang apa yang kita bayangkan. Hari ini sebagai pendeta yang ya masih muda, saya masih muda sih, merasa masih muda. Saya baru 43 tahun, jadi masih tetap terus berjuang ya. Baru juga eh masih ya betul masih muda. Saya baru menyelesaikan S3 tahun ini bulan April, baru selesai menjadi dokter ministry ya. Jadi tetap bersemangat dan ini saya mau bagikan bangun komitmen dengan Tuhan. Ya semua bisa bisa mau. Kalau kalau ada kemauan pasti kalian bisa. Kalau saya memang dari dulu SMA saya menargetkan saya harus dokter umur 40, tapi meleset 3 tahun. It's okay karena saya jadi full time jemaat sudah hampir 10 tahun ya melayani dan sekarang jemaatnya semakin hari semakin banyak. Kapan hari Nasia kemari kita sudah ada 3 kali ibadah setiap minggu, jadi memang cukup banyak komitmen waktu. Ya, kita baca ya dari Pengkhotbah 3, jadi membangun komitmen dengan Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Yuk slide nomor 3. Saudara kita belajar apa arti komitmen. Saya apa namanya membagikan nasar itu sama dengan janji kita, komitmen kita. Jadi komitmen atau perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu kontrak perkumpulan mahasiswa seharusnya mempunyai titik-titik ini komitmen terhadap perjuangan reformasi ini di KBBI. Nggak tahu kalau saudara sering baca ini. Komitmen juga dapat diartikan sebagai kesepakatan atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu bersama-sama. Nah, pertanyaan saya kepada kita semua anak-anak muda ini, apakah saudara pernah punya komitmen dengan Tuhan? Contohnya gini, Tuhan, kalau saya sudah tiba di kota ini dan pokoknya saya lebih setia lagi. Saya pokoknya mau melayani Tuhan. Ada lagi orang-orang Tuhan. Dulu saya waktu saya masih SMA ya, saya sering ngomongin Tuhan, kalau saya sudah punya komputer, saya akan lebih rajin buat tugas. Dan mendapati diri sudah punya komputer tapi nggak rajin bikin tugas juga. Ada nggak yang begitu?
Ada nggak yang banyak janjinya, ngomongnya aja yang bagus-bagus, tapi pada kenyataannya, waduh, tidak tidak seperti eh, apa yang dikomitkan. Saya suka bercanda dengan jemaat-jemaat di sini kan. Jemaat-jemaat di sini waktu datang mereka cari mereka cari apa namanya status di sini. Mereka saya sering canda, waktu mau datang ada yang sampai puasa 40 hari. Tiba di Amerika bilangnya, oh saya pokoknya Bu Pendeta Bible study rajin, ibadah rajin. Terus saya bilang, jaga apimu, jangan sampai dolar menggulung kamu. Karena daya tarik dolar ini lebih tinggi dari Tuhan. Jadi orang bisa beribadah hari Minggu, mereka bisa bekerja karena dijanjikan 3 kali payment misalnya. Jadi kalau mungkin per hour mungkin sekitar 18, nanti hari Minggu dia kasih jadi 50 misalnya per hour, hourly-nya ya. Jadi daya tarik untuk ke dolar itu, aduh, daya tarik uang jauh lebih tinggi. Makanya saya katakan hati-hati komitmen awal kamu. Yuk kita lanjut di slide yang ketiga. Jadi komitmen adalah satu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Dan sekali kita berjanji, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Gimana dengan teman-teman? Mempertahankan janji atau suka ingkar janji? Gimana dengan janji? Jangan-jangan, jangan-jangan kita juga menjadi orang-orang yang tidak punya komitmen. Orang-orang yang suka banyak janji. Orang-orang yang bilangnya ke manusia ya, bilangnya ke Tuhan juga, Tuhan saya mau begini. Kalau manusia sih mungkin saudara masih ya harus buat nanti dituntut. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Kalau Tuhan kan nggak suka ngomong ya, nggak suka tegur. Kalau teman-teman kan paling kamu bohong, kamu kemarin bilang ini, sekarang nggak. Tapi kalau Tuhan kan kayak diem, begitu ya. Hati-hati saudara, karena kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan nggak mungkin kasih perkara-perkara yang besar. Setia dulu dalam hal-hal small things. Janji-janji kamu, mungkin ke mama, mungkin ke teman, atau mungkin ke pacar yang baru pacaran ya. Ada yang ada yang sementara jatuh cinta di sini ya. Setiap hari pikirnya wajah si dia, ya kan? Harusnya dengan Tuhan juga gitu. Tiap hari tiap hari pikirkan Tuhan. Jadi kan ada cerita bilang, ada satu cerita cerita candaan ya, nih bilang, sayang, pokoknya laut akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Itu kan biasanya kalau lagi cinta-cintaan kan, ya. Terus dia nggak datang apel nih karena dia janji tadi malam. Sayang, kenapa tadi malam nggak datang? Dia bilang hujan, sayang. Katanya gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Kemarin hujan gak bisa datang. Nah, itulah manusia. Jadi kita belajar untuk berkomitmen. Yuk lanjut ke slide nomor 5. Nah, komitmen tertinggi orang Kristen. Jadi kita lihat ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Yang menasihatkan ini siapa? Paulus ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 12, ayat 2, 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku
Berkata, kaulah segala-galanya. Kan ada banyak lagu nih hari-hari ini. Aku cinta Yesus, kaulah segala-galanya. Tetapi kemudian mereka apa? Mereka cuma lips, cuman ada di mulut aja aku mengasihi Yesus. Tapi dia mengasihi yang lain juga. Mengasihi ikatan-ikatan yang lain. Saya mau bilang kejujuran ya, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan yang tidak bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup padahal dalam pelayanan. Apalagi berbicara tentang kekudusan dan berkenan kepada Allah. Karena saya baru dampingi worship team ya. Saya bilang dalam dalam dengan ketulusan hati sebagai pendeta, sebagai mereka menyebut saya sebagai senior pastor, saya bilang gini ke mereka. Saya nggak tahu apa yang sudah kerjakan, tapi jika sehari-hari hidup kamu s- banyak godaan dan kamu sering jatuh dan kamu sering jadi melayani, tapi malamnya mereka dugem, besoknya mereka naik panggung melayani Tuhan. Malamnya mereka masih mungkin ada yang pornografi dan sebagainya. Besoknya mereka melayani Tuhan. Saya bilang dalam ketulusan sebagai hamba Tuhan. Mendingan kamu berhenti dulu melayani. Bereskan dulu hati kamu. Bereskan dulu hubungan kamu dengan Tuhan. Karena kamu sementara membuat dirimu menjadi target si jahat dan kamu sementara menghancurkan hidupmu. Jadi saya dengan penuh kasih saya bilang kita tidak menjudge orang, kita tidak karena siapa kita hanya manusia, kami ini hanya manusia, tetapi mengingatkan supaya jangan sampai kamu melayani Tuhan dan kamu menjadi target dan kamu sementara merusak diri kamu dan merusak umat Tuhan. Jadi persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, berbicara tentang hidup saudara, hidup saya dan saudara betul-betul dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh firman Allah, dikuasai oleh suara Tuhan setiap hari. Tadi malam juga saya bagikan firman Tuhan ya, tadi malam di ibadah mereka sampai ada jemaat yang bilang, aduh ibu standarnya terlalu tinggi ya. Karena kita dipanggil menjadi serupa dengan Yesus. Kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita dipanggil menjadi orang Kristen seperti Yesus. Jadi kita tidak tidak sementara mengikuti zaman ini yang mudah sekali berkomitmen tiba-tiba hilang. Tadi malam saya bicara tentang mengenakan pikiran pakaian yang baru. Jadi orang-orang hari-hari ini suka barang baru ya. Bahkan sekarang di sini kan lagi iPhone 17 ya. Saya aja masih 14 nih. Takut kalau ganti, takut hilang semua data-datanya. Tapi ternyata enggak ya. Jadi phishing, I mean fear of missing out, sorry, bukan phishing. FOMO ya. Jadi takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan ketinggalan tren. Jadi akhirnya orang-orang lebih mengarahkan pikirannya kepada hal-hal baru yang dunia tawarkan daripada manusia baru yang Tuhan tawarkan. Tadi malam saya bicara tentang itu. Sehingga saya juga candain ya. Otak pikirannya pinginnya menjadi seperti pinginnya hidup di sorga. Pinginnya dapat keselamatan, dapat sorga. Tapi hari-hari hidup saudara tidak mencerminkan warga sorga. Amarah jalan terus, gosip jalan terus, kebencian jalan terus. Kalau di sini ya karena masih keluarga ya ada perselingkuhan lah. Saya bilang nggak bisa kamu berpikir tentang kerajaan sorga di dunia kamu sementara dilatih tapi pikirannya bukan pikiran warga sorga. Jadi saudara ini yang kita mau sampaikan hiduplah kudus dan hiduplah berkenan kepada Allah. Hiduplah sebagai makhluk yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan salah, Tuhan tidak menginginkan saudara susah, Tuhan tidak menginginkan saudara miskin, Tuhan tidak menginginkan saudara saudara menjadi orang yang apa ya, penderitaan yang luar biasa, apa yang mau dibayangkan. Tuhan mau kita menerima
berkat anugerahnya berkelimpahan. Itu kan yang ada di Yohanes 10:10 ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup-hidup dalam kelimpahan. Tuhan tidak pernah menginginkan saudara juga menderita. Tetapi jika hal-hal duniawi membuat engkau jauh dari Tuhan, Tuhan bisa mengambilnya, mengizinkan untuk saudara terkadang mengalami keterpurukan. Jadi bisa 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 jadi saudara mengalami sakit, mungkin kalau sementara usaha mungkin gagal, mungkin mungkin sementara pekerjaan bagus-bagusnya tiba-tiba dipecat dan berhenti dan sebagainya. Mungkinkah itu adalah sarana Tuhan ingin memanggil kita, tensi kita, perhatian kita untuk melihat Dia yang berkuasa. Jadi jangan kita jadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Saya suka bercandain ini ya, ayat ini 12-22. Saya bilang orang sekarang lebih mudah untuk berubah bodinya daripada budinya. Ya bodinya kayak saya nih dulu langsing pakai ukuran 27 ya, sekarang aduh bodinya berubah. Saya berharap tinggi ke atas, ternyata melebar ke samping. Jadi akhirnya bulat dan lebar. Nah, saudara-saudara, saya belajar untuk berkomitmen hari-hari ini buat sehat ya. Untuk kita, puji Tuhan sih sudah mulai turun sekarang 5 pounds, not bad lah. Jadi kita kita berkomitmen untuk mulai merubah pola hidup supaya sehat, walaupun kayaknya sudah terlambat, masa baru nanti 40 tahun. Makanya saya encourage jaga dari saat masih muda ya. Saya over over hampir overweight ini karena selesai melahirkan tidak menjaga. Nah, saudara-saudara sekarang sementara berjuang. Nah, sehingga Alkitab berkata ini yang saya katakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, bukan bodimu ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang Tuhan mau dalam hidup kita itu kesempurnaan, bukan setengah-setengah. Ada yang melayani Tuhan setengah-setengah di sini? Udahlah, Bu Pendeta, kita kan masih muda. Janganlah terlalu serius-serius amat. Kita kan masih ingin senang-senang juga. Tuhan tidak pernah mengambil kesenangan saudara. Saya kemarin baru bagikan di Facebook. Saya tuh punya impian dari masih SMP itu tuh melihat aurora kalau saudara tahu. Saya punya impian untuk kita bisa ke ke tempat yang bisa lihat painting di sky. Itu dari masih saya kayaknya SMP ya. Tapi hebatnya Tuhan itu, luar biasanya Tuhan. Bahkan saya sudah lupa dengan mimpi. Kenapa? Karena terlalu mahal mikirkan ke Alaska itu dari New Jersey aja ke Alaska kita satu orangnya 3 ribuan untuk ikut turnya ya. Jadi saya berpikir terlalu mahal, tapi Tuhan selalu luar biasa. Dia kasih saya bilang ke jemaat kemarin, ini berkat menikmati, karena nggak semua orang itu diberkati dan menikmati. Karena saya nggak pernah berpikir kebetulan jemaat ini punya tour travel. Jadi dia ajak ya udah kita pergi. Puji Tuhan saudara, saya dengan suami dan anak kami melihat mimpi. Jadi Tuhan itu tahu persis dan dia mau kita mendapatkan hal yang sempurna. Dia ingin kita menikmati dia. Karena banyak orang Kristen berpikir ikut Tuhan itu meninggalkan banyak hal. Ikut Tuhan itu nanti kita nggak bisa inilah, nggak bisa itu. Itu tipuan, saudara. Tuhan tidak mengambil apapun dari kita selain Dia memberkati kita. Karena Tuhan ingin kita menikmati Dia. Tuhan bukan Tuhan yang jahat, karena ada banyak pengetahuan yang hari-hari ini saudara dapati. Kalau ikut Tuhan katanya kan, karena Tuhan mau kita, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah apa? Ada yang tahu? Rick Warren punya buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dibilang apa di situ? Tuhan menciptakan kamu untuk memuliakan Dia, begitu kan ya? Untuk terus memuliakan Tuhan, untuk hidup berkenan, untuk hidup.
Betul, Tuhan ingin saudara hidup berkenan kepada Dia, tapi ada hal yang lain lagi. Tuhan mau saudara menikmati Dia, bukan hanya memuliakan Tuhan terus, tapi Tuhan mau kehadiran Tuhan dalam hidupmu, memberikan kamu kepuasan, memberikan kamu sukacita, memberikan kamu damai sejahtera. Karena definisi definisi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan Tuhan yang Tuhan tawarkan itu sangat berbeda. Dunia boleh berkata definisi kebahagiaan itu kalau kamu punya uang banyak, kalau kamu punya kedudukan, pekerjaan yang bagus, kamu punya rumah yang mewah, maka kamu akan punya kedamaian. Begitu ya kalau dunia dunia ajarkan, tapi Tuhan tidak tidak mengajarkan kita demikian. Ada orang yang punya rumah mewah, tidur dia nggak bisa. Susah tidur karena takut hartanya dimaling orang kan. Ada orang yang punya sofa bed yang luar biasa tapi nggak pernah tidur di sofa bed yang dia beli karena selalu sibuk. Ada orang yang punya uang banyak tapi nggak pernah kemana-mana, tidak tidak. Ya sekali dia pergi ke Singapura berobat. Saudara, saya mau bilang kepada kita semua, Tuhan mau kita menikmati Dia. Tuhan mau kita merasakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, kita dibentuk dengan tangannya yang luar biasa dan kemudian Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman yang indah dikatakan dalam Alkitab dan kemudian Tuhan bilang berkuasalah atas semua yang ada. Tuhan mau kita itu menikmati Dia. Karena Dia sangat mengasihi kita. Saya nggak tahu kalau saya pernah bilang di grup ini, saya punya sesuatu yang bagi saya menarik. Malaikat itu jatuh loh, begitu kan? Terus dia sepertiga makhluk sorga itu jadi iblis begitu ya, makhluk ilah, makhluk kalau saudara baca yang kejatuhan itu ada di tulisan, bukan enggak ada di Alkitab, tapi ada penjelasannya di Intertestament tentang kejatuhan Lucifer ya. Nah, saudara-saudara, malaikat itu jatuh nggak ditebus Tuhan. Manusia jatuh ditebus Tuhan. Karena kita ini image of God. Kita ini makhluk yang luar biasa dicintai Tuhan. Jadi jangan pernah underestimate Tuhan. Jadi nanti kalau Bu Pendeta, nanti kamu kan masih muda, nanti kan ada masa-masa di mana kita mulai hilang yang namanya cinta mula-mula, api Tuhan. Jadi saya cuman ingin mengingatkan kalau kamu sampai di fase itu, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat apa yang Tuhan buat. Saya pernah ngalami yang namanya kemunduran karena ada sesuatu yang didoakan dan tidak dapat. Saya ingin mengingatkan kita, tidak semua yang kamu minta, yang kamu doakan, Tuhan akan berikan. Karena bisa saja yang kamu minta itu akan merusak kamu. Bisa saja yang kamu minta akan membuat kamu jauh dari Tuhan dan tidak bergantung kepada Tuhan. Bisa saja yang kamu minta itu akan membuat kamu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu siapa kita. Karena anak muda, semangat semangat kita sangat tinggi hari-hari ini untuk mencintai Tuhan, melakukan kegerakan. Ayo keep the apa tetap tetap bangun dan tetap jaga api Tuhan itu dalam kita supaya tidak hilang. Saya setidaknya lebih tua dari saudara-saudara kan. Saya umur 40, dari 11 tahun sudah berkhotbah, menjadi pendeta dari 24 tahun sudah ada di jemaat. Jadi sekolah dari sana lama juga prosesnya. Jadi di sini saya datang ke Amerika di umur saya 29 tahun apa 30 tahun. Sekarang sekarang saya 43, 12 tahun ya, hampir 12 tahun saya ada di sini, tetap menjaga api Tuhan. Dan kalau ditanya Bu Pendeta, gimana sih melayani? Gimana sih sampai ada jemaat dari 8 orang sekarang jadi 300 orang? Saya bilang saya nggak tahu. Orang saya cuma melakukan melakukan bagian saya yang terbaik dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh saya kerjakan. Yang selanjutnya ya jemaat datang ya saya nggak manggil-manggil, mereka datang sendiri kan. Karena Tuhan yang membawa. Jadi kapasitas kita mulai diperbesar. Ayo kita lanjut ke next. Jadi apa sebenarnya komitmen orang Kristen?
Kalau saudara bilang saudara punya komitmen, teman-teman anak-anak muda ini yang luar biasa, saya punya komitmen dengan Tuhan. Jadi komitmen saudara tercermin dari perubahan. Tercermin dari perubahan hidupmu. Jadi kalau saudara lihat yang Roma tadi 12 ayat ayat 2 itu berubahlah, di situ ada kata metamorphose. Sekolah tahu kan metamorphose jadi kupu-kupu dari apa dulu? Ya, ulat gimana? Kepompong, ulat, kupu-kupu. Begitu ya? Begitu ya? Ada perubahan. Nah, kalau orang Kristen, dia bilang dia dia rajin kayak ini, rajin beribadah, rajin berdoa, ada persekutuan, tapi kemudian hidup nggak berubah. Apa yang mau dibuktikan? Yang tadinya suka terlambat, masih terus terlambat, misalnya. Yang suka ngomong ngomong-ngomong jorok misalnya masih aja nggak ada perubahan. Bercanda sih boleh, tapi menggunakan kata-kata yang foolish, I don't think so that's important. Karena kita harus menunjukkan ada perubahan yang terjadi. Jadi tanda anak-anak Tuhan itu hidup melekat dengan Tuhan, yang punya jam doa, punya komitmen dengan Tuhan, adalah perubahan. Yang tidak mencintai firman Tuhan menjadi firman Tuhan menjadi kecintaan saya. Itu sama dengan Yeremia bilang, ketika aku temukan firman Tuhan, aku menyukai firman-Mu. Daud juga mengatakan demikian. Kita hidup kalau saudara baca Mazmur 1 itu langsung bicara. Mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Komitmen saudara akan terlihat kalau saudara mulai hidup dalam perubahan. Karena firman Tuhan itu punya power untuk mengubahkan. Dengar firman Tuhan kalau tidak mengubahkan buat apa? Dengar firman Tuhan tapi kalau hidup mencintai dosa buat apa? Dengar firman Tuhan, waktu dengar firman Tuhan hari ini, bertobat hari ini. Jangan bilang nanti aja lah Bu Pendeta. Kan masih ada 2 tahun saya di kota ini. Nanti kalau saya di kota sana, saya lebih... Ah, saudara, saya sering bilang ke anak-anak muda. Kalau kamu sudah ngomong begitu, nggak bakalan sampai Tuhan datang kamu berubah. Karena perubahan itu harus terjadi sekarang. Now. Dimulai dari siapa? Saya. Jangan tunda-tunda. Karena daging kita akan mengarahkan kepada kita untuk tidak berubah. Kenapa? Karena kita kan sudah berdosa, daging kita sudah berdosa. Jadi memang daya tarik dosa itu selalu menjadi daya pikat yang luar biasa. Saya sering katakan gini, kalau dosa itu nggak menarik, ya nggak mungkin lah Adam dan Hawa berdosa. Karena dosa itu selalu menarik. Tetapi kalau kamu hidup dalam Allah, perubahan terjadi atau digerakkan oleh Roh Allah, daya tarik dosa tuh tidak lagi berkuasa dalam hidup kamu. Kamu memegang itu aja udah aduh enggak lah. Karena kamu tahu tidak mungkin hal-hal yang baru tinggal dalam dalam tubuh yang lama. Tangkap ya maksudnya. Jadi nggak mungkin kita harus menjadi manusia baru, mengalami Tuhan, mengalami pengenalan yang Tuhan yang benar. Yang berikutnya, saya ingin kita tahu bahwa komitmen orang Kristen tercermin dari pertumbuhan. Di jemaat ini selama 10 tahun saya sering agak-agak sedikit keras sih memang dari khotbah dan sebagainya. Karena saya rindu kita ngalami betul-betul eh, hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Karena dari kecil saya juga ada pelayanan kalau sudah tahu prophetic. Kalau saya lihat orang lihat spiritualnya, saya nggak lihat jasmaninya, saya lihat spirit yang ada karena itu yang akan menggerakkan semua tingkah laku atau pikiran dan sebagainya. Saya bilang di jemaat, 10 tahun saya di sini, saya melihat hidup kamu berubah atau hidup kamu tidak berubah. Ada jemaat yang drastis perubahannya. Setelah dia mengalami perubahan yang luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya lihat. Tapi ada jemaat yang dari dulu begitu aja hidupnya, nggak ada pertumbuhan rohani. Disenggol dikit jadi gede, ditegur dikit langsung langsung
pingin keluar gereja lah. Ya, saya bilang kita celebrate aja kalau ada jemaat-jemaat yang mau keluar gereja karena ditegur. Karena nanti di gereja yang baru dibikin masalah juga. Karena kan ini masalah hati yang dipulihkan. Jadi harus mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, kita simpel aja sih. Saudara kan bertumbuh kan secara fisik ya. Kamu imagine anak umur, kalau kalau dari segi pertumbuhan kan biasanya 9 bulan dia mulai berdiri, 1 tahun lebih dia mulai berjalan gitu ya. Mulai 2 tahun dia mulai bicara, 4 tahun, 5 tahun dia sekolah. Itu kan pertumbuhan namanya ya. Nanti dia SD, 6 tahun dia SD. Kalau di Amerika cuma SD-nya cuma sampai kelas 5 ya. Cuma fifth grade baru dia langsung middle school. Jadi nanti SMA yang di 4 tahun. Nah, saudara semua ada pertumbuhan. Kamu imagine anak 12 tahun, tapi dia masih hanya bisa merangkak. Normal atau tidak normal? Tidak normal. Kekristenan juga harusnya dihitung seperti itu. Dia sudah seharusnya menolong orang, sudah seharusnya bertumbuh dan membawa orang kepada Tuhan, tapi maunya jadi jemaat aja, duduk-duduk aja di gereja. Yang penting kan kita bisa bisa datang dan show aja. Kasih lihat aja pendeta saya hadir. Tidak ada fungsi. Orang tua membesarkan anak 1 tahun 2 tahun masih tetap di ngomong. Tapi kalau 6 tahun masih mau digendong terus, kan gimana? 12 tahun masih masih pingin ditati-tati kan nggak mungkin. Kekristenan juga begitu. Kalau kamu sudah bertumbuh, kalau kamu sudah mulai 12 tahun, sudah mulai bisa membantu orang tua, sudah bisa bisa mulai cuci piring misalnya, bersihin rumah. Karena anak 5 tahun kan nggak mungkin bersihin rumah, yang ada dia kotorin rumah. Tapi kalau 12 tahun sudah bisa dong. 15 tahun apalagi, dimulai dari hal-hal kecil bertumbuh. Yang tadinya malas, yang tadinya tidak mau lakukan hal-hal yang mulai mulai berubah, itu artinya ada pertumbuhan. Baru kemudian apa? Ada kemajuan. Apa itu kemajuan? Kemajuan. Jadi yang tadinya kamu em, hidupnya mungkin kelihatan, kalau di sini, kalau saya pakai konteks kita yang di Amerika, yang tadinya dari dulu cuma share di orang, misalnya cuma tinggal di kamar orang, sudah punya apartemen. Nanti ada apartemen dia sudah punya rumah. Nanti ada sudah punya rumah, dia bawa orang lain tinggal dengan dia. Jadi ada share kamar. Jadi ada pertumbuhan. Kalau di konteks kalian ada kemajuan, di konteks kita anak muda kalian, saudara-saudara yang tadinya ada di Komsel ini, nanti lama-lama kamu bisa mimpin Komsel. Lama-lama kamu bisa mengembangkan kapasitas kamu. Lama-lama terjadi kemajuan dalam hidup kamu. Jadi ada pekerjaan yang mulai mapan. Jadi bahasanya kemajuan bisa bisa promosi ya. Tempat kerja kan, tempat kerja kamu kan misalnya masuk pertama masih database, tiba-tiba sudah jadi supervisor ya. Jadi lama-lama jadi manajer. Ya nggak mungkin masuk kan langsung jadi manajer. Ada nggak yang lulus kuliah masuk langsung jadi manajer? Gak mungkin, kamu belum pernah belajar. Jadi ada kemajuan. Baru kemudian ada kematangan. Matang berbicara sesuatu yang bisa dinikmati. Ya, kita apa namanya? Dan ada juga ya, kalau kamu lihat, nggak tahu ya kalau kamu pernah tinggal di daerah yang punya pohon mangga, punya pohon apalagi ya. Saya tiba-tiba sudah lupa semua pohon-pohon kan di New Jersey nggak ada kan itu karena sini sudah dingin. Cuma mangga yang matang itu yang dilempar, ya kan? Karena orang pingin dia jatuh supaya dimakan. Nah, bahasa saya simpel aja. Kalau kamu sudah mulai matang dan kamu sudah merasakan banyak sekali tantangan, kamu akan mulai didewasakan, terus menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi sedikit-sedikit tersinggung. Anak orang dewasa kan tidak seperti anak kecil ya. Kalau dirampas mainannya, langsung dia apa? Kalau
bahasa Manadonya bilang meraju, kalau bahasa Balinya bilang ngambul. Nggak tahu bahasa 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 Chinese dan bahasa ini bilang apa ya. Bahasa Indonesia aja saya udah lupa. Oh, tantrum. Kalau tantrum tuh lebih lebih parah, ngambek. Nah, suka ngambek, suka dikit-dikit. Udahlah, kita nggak mau lagi pelayanan lah. Nggak mau ini. Aduh, saudara, belajar untuk menjadi ini the crash out. Belajar untuk terus menjadi orang yang dewasa. Yuk lanjut di slide berikutnya. Ini komitmen bagi orang Kristen ya. Jadi komitmen bagi orang-orang Kristen. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Banyak orang bilang ya udahlah setengah-setengah aja lah, jadi seperti ini aja lah. Maunya datang gereja, duduk, pulang. Kasih persepuluhan, selesai. Maunya seperti itu. Kita dipanggil menjadi sempurna. Sempurna dalam arti pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kukatakan kepadamu, kan begitu. Jadi firman Tuhan mengarahkan kita untuk multiplication. Jadi jadilah orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kamu sempurna seperti Bapa di sorga, mengirimkan Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk membawa semua ciptaannya, membawa manusia ciptaannya untuk boleh datang kepada Tuhan. Jadi kita harus, jangan panggilan kita setengah-setengah. Saya ingin kita whole, komitkan hidupmu untuk whole things, untuk semua sempurna. Ini panggilan kita. Kalau saudara punya mindset ini, ngelihat bahkan pendeta jatuh itu nggak akan mengganggu saudara. Karena yang kamu lihat adalah kesempurnaan Yesus. Jadi amin, kita lihat kesempurnaan Yesus. Karena banyak orang hari-hari ini mundur dari pelayanan karena lihat kakak rohaninya juga mundur. Saya bilang udahlah, dia hanya debu manusia. Kapan aja dia bisa mundur. Tapi kamu jaga, kamu punya pikiran, perasaan, hati sendiri. Nggak usah pusing dengan relnya orang. Pusingkan hidupmu. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara-saudara, kita belajar untuk menuruti firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sempurna dalam kasih Allah. Karena di dalam Dia ada kesempurnaan. Jadi saudara tidak akan mungkin menjadi sempurna kalau bukan roh Tuhan, roh Kristus yang hidup dalam engkau. Dia akan menggerakkan. Jangan underestimate kuasa Tuhan. Dia sanggup ubah rasa, ubah hidupmu, ubah masa depanmu. Dia berkuasa. Yang dia mau adalah, mau nggak kamu percaya kepada Dia? Ayo lanjut. Efesus 4:13-16, Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama ya. Dia katakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Perhatikan, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Ini yang dibilang disingkapkan. Pengetahuan tentang Yesus, kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Maksudnya yang saya ingin tambahkan di sini adalah kita punya panggilan masing-masing. Kita punya konteks pelayanan, bahkan konsentrasi pelayanan beda-beda. Itu aja yang kita tumbuhkan. Tidak usah melihat orang lain. Oh, saya
Saudara yang dipanggil menjadi misalnya worship leader, menjadi pemimpin pujian, gak usah lihat saya pengen jadi jadi drummer aja lah. Kayaknya dia enak banget nggak ngelit orang cuma ngikut-ngikut aja beat. Gak usah saudara, dia dipanggil jadi drummer, kamu dipanggil jadi worship leader. Yang jadi worship leader pengen jadi pastor, ya pastor juga harus sekolah dulu kan. Jadi kadang-kadang kita dibuat dibuat iblis itu men- mau menarik kita dari calling yang Tuhan Tuhan berikan kepada kita. Jadi tujuannya adalah kita itu kerjakan apa yang menjadi calling masing-masing, kemudian kita satukan. Karena tidak semua orang akan menjadi pendeta. Tidak semua orang akan menjadi worship leader. Tidak semua orang akan menjadi pemain musik. Semua dipanggil dengan kapasitas kita berbeda-beda, tapi kemudian mengalami pertumbuhan dan kita disatukan, diikat. Jadi kita ngalami yang namanya pertumbuhan dalam pelayanan dalam segala hal. Bukan cuma badi yang bertumbuh, tapi pelayanan bertumbuh, kehidupan rohanimu bertumbuh semakin hari. Tadi masih ingat perubahan, pertumbuhan, kemajuan, kematangan, semakin dewasa. Yuk lanjut. Jadi segala sesuatu berubah karena pengenalan kita akan Allah. Jadi perubahan terjadi karena kita semakin hari mengenal Tuhan. Jadi segala sesuatu harus berubah kecuali Allah dan komitmen kepada Allah. Jadi yang jangan pernah berubah, kasih kita kepada Allah dan komitmen kepada Allah. Jadi ini yang jangan berubah. Yang berubah adalah hidup kita. Jadi jangan jangan terbalik. Akhirnya kita em, buat hal yang terbalik. Kisah para Rasul 4 ayat 19 berkata, tapi Petrus ini harus menjawab mereka. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini berbicara tentang jangan mudah berubah. Jadi karena manusia, kita ini bisa berubah. Bahkan kita bisa please man daripada please God. Kita bisa melakukan sesuatu, bisa kita, aduh nggak enak lah sama koko saya, nggak enak lah sama sama Cece dan sebagainya. Kamu harus be bold. Kalau itu tidak benar, kamu harus kasih tahu. Kalau kamu tidak punya kemampuan, kalau kamu tidak punya mungkin keberanian, kamu minta Tuhan dan kamu doakan. Saya sering bilang kepada jemaat, kalau kamu ingin menegur orang, kamu ingin membawa orang kepada Tuhan, minimal kamu doalah buat dia 3 kali di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Maka kamu lihat, kamu akan punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jadi komitmen kita tetap jaga, jangan pernah berubah. Komitmen hidup dalam kebenaran bagi firman Tuhan kepada orang lain. Supaya kamu hanya tidak hidup bukan pada konteks kamu aja, tapi mikirkan jiwa orang lain, pikirkan kehidupan orang lain, hidup jadi berkat. Karena ini saya mau bilang pada saudara, dari semua berkat yang kamu punya hari ini, itu ada hak orang lain. Dari semua harta yang kamu punya hari ini, itu adalah hak orang lain. Karena Tuhan mau kita hidup bagi banyak orang. Lanjut. Jadi di atas Yesus mendemonstrasikan arti komitmen kepada Allah. Perkataannya kita tahu ya, Yesaya 24:15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah, kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Ini panggilan kepada kita semua untuk jangan mudah berubah. Dan jangan mudah setelah dapat sesuatu, ya setelah dia menduduki negeri orang Amori, mereka sudah dapat semua yang mereka inginkan dan kemudian mereka lupa untuk menyembah Tuhan. Jadi tetaplah hidup, bawa keluarga seisi rumahmu beribadah kepada Tuhan. Jangan terlalu bingung dengan orang lain, dengan pelayanan, tapi kamu lupa ada keluarga yang boleh kamu bawa kepada Tuhan. Lanjut. Berikut beberapa bentuk komitmen ya. Komitmen kepada Tuhan, ada komitmen kepada keluarga, komitmen kepada pekerjaan, komitmen kepada bangsa dan negara.
Apa komitmen kita dengan Tuhan? Tuhan, saya mau tiap hari saya punya hubungan dengan Tuhan. Mau enggak seperti itu? Kamu bangun yang namanya mesbah doa dengan Tuhan. Jaga apimu terus, nyalakan setiap hari apinya. Saya itu tiap pagi doa kepada Tuhan bukan supaya supaya untuk menangkal suwe ya no. Untuk mengangkal saya berdoa kepada Tuhan karena saya perlu Tuhan setiap hari. Karena saya takut kalau saya tidak ada roh Tuhan dalam hidup saya. Dan tiba-tiba sepanjang hari saya salah jalan, salah ambil keputusan, salah pilih teman, salah bicara. Jadi saya perlu roh Tuhan setiap hari supaya saya hidup bagi kemuliaannya. Karena banyak orang datang kepada Tuhan berdoanya gini, Tuhan tolong saya mau kerja, saya mau diberkati, saya mau hari ini saya hidup penuh dengan keberhasilan, sukacita. It's okay sih. Doa seperti itu enggak betul, bagus. Tapi saya mau kita semua mengarahkan kepada doa yang lebih lagi. Bangun pagi doanya gini, Tuhan. Apa yang mau, apa yang kau mau saya buat. Tuhan, siapa lagi yang harus saya layani? Tuhan, siapa lagi yang harus saya berkati? Tuhan jadikan hari ini saya jadi alat Tuhan. Jadi bukan cuma concern kepada your needs, tapi kita concern pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu komitmen kepada Tuhan bangun. Mungkin jam doa, kadang-kadang punya waktu 15 menit aja sudah wow. Tapi kalau kamu punya waktu 30 menit, wow. Saya bilang, kamu baca Alkitab itu 30 menit itu sudah 45 pasal loh. Oh 30 menit lebih kayaknya. Tapi direnungkan. Kita waktu Instagram aja bisa 4 jam scroll TikTok ya kan. Ada yang begitu? Nggak ada ya di sini. Ada yang TikTok kan sampai 4 jam sampai 6 jam. Baca Alkitab setengah jam ngantuknya luar biasa. Itu kan kebanyakan gitu ya. Komitmen kepada keluarga. Jadi saya sering bilang, tanda kamu hidup berubah, komitmenlah dengan keluarga. Minimal bantulah orang tua kalau masih tinggal dengan orang tua. Kalau nggak tinggal dengan orang tua, minimal pagi-pagi sudah bersihin lah kamar yang laki-laki. Biasanya kan anak saya 15 tahun laki-laki. Saya bilang ke anak saya laki-laki, kalau kamu kamar kamu bersih itu menandakan hati jiwa kamu bersih. Karena setan paling suka yang kotor-kotor. Jadi yang yang tersinggung ya bagus lah. Jadi komitmen kepada keluarga ada nih ya telepon orang tua. Mungkin kalau kamu sudah kerja sudah mulai berbagi berkat dengan orang tua, kamu yang ya kasih perhatian. Jadi ada komitmen kepada keluarga yang paling utama bawa mereka untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Baru komitmen pada pekerjaan. Kalau di ibadahnya luar biasa, bahasa roh terlalu kuat dan sebagainya, tapi pekerjaannya malas. Mulai bilang, ah gajinya kecil aja, masa mesti kerja ini? Saudara, jangan berhitung. Kalaupun manusia tidak lihat pekerjaan kamu, ada mata yang tidak terlihat yang melihat kamu. Namanya mata Allah yang luar biasa. Dia akan berikan promosi tanpa kamu tahu. Jadi komitmenlah kepada pekerjaan kamu. Jadi setia dari hal-hal kecil. Kalau kamu harus dimulai dari orang back di belakang layar, kamu yang mungkin desain grafis, sampai Tuhan izinkan kamu punya perusahaan seperti mungkin bos kamu punya hari ini. Setia dulu ada hal kecil, baru komitmen kepada negara dan bangsa. Ini maksudnya apa, Bu Pendeta? Kenapa tiba-tiba? Ya kamu harus bayar pajak, kamu harus mengikuti apa yang rule. Jadi jangan semena-mena. Kita aja di Amerika, saya paling takut ini ya kalau sudah lampu berubah dari merah ke orange, dari orange sudah mau ke merah, saya harus harus berhenti. Yang saya takutkan apa? Tiba-tiba di stop polisi. Puji Tuhan saya 11 tahun nggak pernah di pull over. Saya malunya apa kalau dia tahu saya pastor. Itu aja. Aduh, pastor ini melawan lampu merah lah, melawan. Jadi kita mesti taat pada hukum, taat pada apa yang sementara Tuhan kasih. Jadi kalau saudara ada di China ikut taat kepada kalau disuruh kalau disuruh apa namanya
disuruh sesuatu misalnya apa aja lah, mesti bayar fee lah atau I don't know di sana. Kalau di Amerika kita ada bayar pajak, semua belanja kita juga ada pajaknya. Kita urus tax tiap tahun, jadi tulis yang benar yang kamu keluarin. Jadi kita berkomitmen. Nah, yang terakhir komitmen kepada gereja. Ini yang terakhir next ya. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, kenapa ayat ini saya pakai? Karena ini adalah ayat pertama yang menggunakan kata gereja. Jadi dia dikatakan eklesia. Dan kalau Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku di sini, ini eklesia, enkaleo. Jadi ini kata pertama gereja muncul. Jadi kalau di bahasa Portugis namanya igreja. Jadi igreja. Jadi kita adopt dari bahasa Portugis, jadi kita jadikan gereja. Kalau di di Amerika namanya church, kalau di kirk Jerman ya bahasanya kirk. Jadi saudara-saudara, kita harus menjadi gereja, komitmen kepada gereja. Gereja bukan berbicara gedungnya, tapi gereja itu saya dan saudara. Gereja artinya orang yang dari dalam gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Ek en kaleo. Ek artinya keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi ini arti kata eklesia. Jadi kalau kita bicara Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesia. Jadi yang dibicarakan adalah bukan building, bukan sanctuary, tapi yang dibicarakan adalah saya. Saya adalah gereja. Saya adalah orang yang dari gelap kepada terang. Dan saya harus bawa orang lain yang dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga saudara, komitmen kita kepada gereja akan menyatu dengan komitmen kita pada diri sendiri untuk multiplikasi, untuk bawa orang kepada Tuhan. Jadi ini komitmen kita menjadi gereja, kepada gereja, menjadi gereja, dan untuk gereja. Jadi kalau saya bicara itu komitmen kepada gereja berarti menjadi orang yang dari gelap kepada terang. Jadi hiduplah dalam terang kepada gereja supaya kita konsennya membawa orang kepada gereja. Jadi bagi saya, saudara-saudara aja sudah datang beribadah malam hari ini. Ini sudah almost 1 jam. Sudah menandakan kamu menjadi gereja. Dan teruslah jadi gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau ada pertanyaan, ini tulis bersambung, ini buat yang lain ya. Karena saya khotbah buat yang lain tidak bersambung. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.